pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang paling berdaulat di muka bumi ini? Tentu kita akan menjawab Tuhan Allah satu-satunya. Tetapi ternyata orang-orang modern sering sekali menganggap bahwa dirinya sebagai pusat dari alam semesta. Bagi orang-orang pintar sering menganggap dirinya sebagai pusat. Karena segala kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga sering menyatakan bahwa tidak ada yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Tetapi nas hari ini menegur kita dan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang lebih hebat di dalam dunia ini kecuali hanya Tuhan Allah sendiri. Seberapapun pintarnya, prestasi, kehebatan, materi, kedudukan yang kita miliki tidak menjadikan kita sebagai pusat, tetapi tetap Tuhan Allah saja. Bila ini kita hidupi, tentulah tidak akan ada perpecahan. Tidak akan ada orang yang tinggi hati, merasa dirinya lebih hebat. Dan inilah yang diingatkan di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Secara khusus, nas hari ini yang disebutkan di dalam kitab Nabi Zakaria 14 ayat 9 merupakan bagian terakhir dari kitab Zakaria yang memberitakan tentang akhir zaman, tentang nubuat akhir zaman. Apakah yang akan terjadi pada akhir zaman? Jawabannya ada dalam nats ini. Bahwa Tuhan akan menjadi satu-satunya raja. Tuhan akan menjadi satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang dielukan dan dimuliakan. Semua akan tertunduk kepada Tuhan Allah. Nas ini merupakan penglihatan dari Nabi Zakaria di mana Tuhan memberikan sebuah janji kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan dan menuju kota Yerusalem, tempat tinggal mereka yang sudah hanya tinggal puing dan reruntuhan. Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka, memulihkan kembali mereka yang telah terbuang dan akan memberi air kehidupan. Sehingga nubuatan ini menjadi sebuah pengharapan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Tuhan satu-satunya pemberi kehidupan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Inilah yang mau ditegaskan di dalam firman hari ini. Bagaimana kita agar mempercayai bahwa tidak ada kekuatan dan kehebatan lain selain daripada Tuhan saja. Bila kita bergumul karena sakit penyakit kita, tidak perlu ragu dan mencari orang-orang pintar di dunia ini. Karena Tuhan satu-satunya yang dapat memberi kesembuhan. Pemerintahan Allah atas bumi ini kekal dan tidak akan berubah. Percayalah, Allah itu satu-satunya raja yang menguasai bumi ini. Bila dia raja, maka kita tidak perlu takut dan gentar. Bila dia raja, maka kita harus yakin akan otoritasnya memimpin hidup kita. Bila dia satu-satunya raja, maka nubuatan ini akan mengarahkan kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah situasi yang sedang kita lalui. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini harus mentransformasi iman kita agar semakin yakin kalau Tuhan satu-satunya raja, satu-satunya yang layak untuk dielukan.
dan jangan pernah ragu akan kuasanya. Bila Dia satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi ini, maka kita tidak perlu untuk gentar menghadapi kehidupan kita. Jangan berputus asa. Walaupun saat ini kita masih menantikan kedatangan Tuhan, tapi kita harus percaya bahwa Dia akan datang. Raja satu-satunya akan datang dan kita akan diselamatkan. Hidup kita yang sulit saat ini akan dipulihkan. Percayalah bahwa Dia satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Jangan ragu, tetaplah berdoa kepadanya. Segala permintaan dan harapan kita akan Tuhan dengarkan di waktu yang terbaik. Dia akan datang untuk melawat kita dan menyembuhkan kita dan mendengarkan doa kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan firman hari ini juga memberikan kekuatan baru bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha besar, yang bertata dalam kerajaan surga, yang mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak kami sembah, satu-satunya Raja, di mana semua bangsa akan tertunduk padamu. Saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk semakin meyakini akan kuasa-Mu, agar kami tidak ragu sedikit pun bahwa Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami, agar kami tidak takut dan gentar dan cemas untuk menjalani hidup kami yang semakin sulit ini. Bila kami sedang berdoa, bermohon kepadamu atas suatu hal yang tidak kunjung terjawab hingga saat ini, biarlah kami terus berharap kepadamu, ya Allah kami, Raja kami, penolong kami. Hari ini dalam segala aktivitas yang akan kami lalui, kami berserah padamu ya Tuhan, lindungilah dan sertailah kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan memberkati.